SM Store, amanah dalam muamalah. Masyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, sehingga kita kembali bisa duduk di tempat yang mulia ini, di majelis ilmu yang mulia ini, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di taman surganya yang ada di akhirat. Allahumma amin. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari penjelasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada hadis yang ke-15, tepatnya pada pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang ke-15. Dan kita sudah mengambil pelajaran yang pertama, dan sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu sama antum. Ini saya punya mushaf hadiah seperti yang sudah saya janjikan di Instagram saya. Yang bisa jawab saya kasih mushaf. Bau Mekah kok. Siapa yang bisa hafal hadisnya? Perawinya, sahabatnya siapa? Saya kasih mushaf. Dengan margin error 1 kali. 6. Ada yang mau coba? Ikhwan. Jangan saling lihat. Bismillah, bismillah. Coba saja. Ya. Ada yang mau coba? 6. Tafadhalu. Coba. Tidak apa-apa. Angkat tangannya. 6. Hadis yang kita bahas ini, hadis yang ke-15 ini. Hadis yang berkaitan dengan memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan juga berkata jujur. Hafal? Jibril? Salah. Ya ini yang kita bahas ini. Yang hadis di dalam Arba'in ini loh. Ada yang hafal? Enggak ada. Ikhwan. Ibu-ibunya, ada yang hafal? Ada, Bu? Enggak ada. Gak ada yang mau coba ini? Eman loh ini. Tenang, masih banyak hadiah-hadiah berikutnya. Ini satu dulu nih. Arfa, hafal gak? Enggak. Ada yang hafal? Gak usah malu, gak apa-apa, bismillah. Kalau salah nanti saya benerin. Kalian mau angkat tangan ini? Oh enggak. Antum sudah gini-gini kayaknya mau angkat tangan itu. Tinggal gini. Gak ada yang mau coba ini? Masya Allah, masa gak ada yang hafal? Coba Pak.
Terus wa mangkana falyukrim rawahu Bukhari. Barakallahu fiik. Nam, fadhal. Jangan mau kalah. Masa kalah sama yang sudah sepuh? Baik. Insyaallah tunggu hadiah berikutnya ya. Tenang, masih banyak. Nanti ada hadiah minyak wangi saya kasih antum. Ya. Baik, kita kembali ke hadis ini. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua. Tapi katakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, as-tsani, pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini, al-hassu ala hifdzil lisan, anjuran untuk kita menjaga lisan. Jadi hadis ini ngajarin kita untuk menjaga lisan. Sebenarnya bukan hadis ini saja yang mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Tapi firman Allah Ta'ala yang sering dibacakan di dalam pembukaan khutbatul hajah, baik di setiap pengajian ataupun di setiap khutbah Jumat. Di situ satu ayat yang sering dibacakan terkait anjuran untuk kita menjaga lisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Nah, ayat itu secara perintah Allah memerintahkan kepada kita untuk berbicara yang baik. Dan di antara perintah yang lain dari ayat tersebut, Allah menyuruh kita untuk menjaga lisan. Agar tatkala kita berbicara, jangan sampai kita itu berbicara yang tidak ada faedahnya. Maka sering saya ingatkan, sebelum kita berbicara dipikir apa yang akan keluar dari lisan kita. Karena apa yang sudah keluar itu tidak bisa ditarik lagi. Mungkin bisa kita meminta maaf kepada orang, tapi sudah dicatat di dalam catatan para malaikat. Kalaupun sudah diampuni sama Allah, tetap itu akan menjadi sebuah catatan yang akan diperlihatkan nanti di hari kiamat bagi kita. Ini loh, kamu pernah ngomong seperti ini, tapi sudah dimaafkan. Karena mungkin kita sudah minta maaf, kita sudah bertobat, dan kita sudah meminta untuk dihalalkan kepada orang-orang yang tersakiti dari lisan kita tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW ketika didatangi oleh seseorang untuk dimintai wasiat, maka Nabi memberikan wasiat 3 hal. Salah satunya apa kata Nabi SAW? Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu godan. Dan janganlah engkau berbicara dengan satu ucapan, dengan satu kata, dengan satu perkataan yang itu akan menyebabkan dirimu meminta maaf kepada orang lain di kemudian hari. Kan banyak kayak gitu tuh. Hari ini ngomong, besok lusa atau beberapa hari kemudian keluar, saya mengklarifikasi ucapan saya. Kan banyak yang ngomong seperti itu. Lihat bagaimana Islam itu menjaga agar apa yang keluar dari lisan itu tidak sembarangan. Dan itu yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di sini walamma haddatsan Nabi SAW Mu'adz bin Jabal. Tatkala Nabi berbicara kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala lahu, Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang satu perkara yang mana perkara ini dapat mengcover semua apa yang aku sudah jelaskan kepadamu. Ini hadisnya panjang. Tapi di akhir hadis tersebut, Nabi mengatakan, mau enggak
aku sampaikan kepadamu, kalau engkau menjaga perkara ini, maka semua ini akan tercover. Ya. Dengan perkara ini semuanya akan menjadi mudah. Maka Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani nafsihi, maka Nabi pun memegang lisannya. Wa qala, selaya mengatakan kepada Mu'adz, kuffa alaika hadza, jaga ini. Jaga ini. Jaga lisan ini. Perhatikan benda yang satu ini. Jangan sembarangan mengucapkan benda ini. Jangan sembarangan dipakai benda ini. Makanya Allah ikat dalam firman-Nya tadi, wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah perkataan yang baik. Antum baca tafsir. Apa yang dimaksud dengan perkataan yang baik di situ? Sebagian ulama menafsirkan qaulan sadida, ya dakwah ilallah. Di antaranya adalah berdakwah di jalan Allah. Sebagian lagi menafsirkan yang dimaksud dengan qaulan sadida, perkataan yang baik itu adalah al-kalamut thayyib. Itulah perkataan-perkataan yang baik yang apabila didengarkan oleh orang lain merasa nyaman mereka dengan ucapan tersebut. Nah, dari sini kita harus pandai-pandai menggunakan lisan. Jangan sembarangan. Benar, ini lisan-lisan kita, mulut-mulut kita. Tapi dampak yang dihasilkan dari benda yang satu ini, itu sangat berbahaya. Seperti pepatah kita yang mengatakan, lidah itu tidak bertulang. Ya, lidah itu tidak bertulang. Dia bergerak, susah untuk dikendalikan, susah untuk dipegang. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Hari ini bilang begini, besok bilang begitu. Akhirnya begini dan begitu. Itulah lisan. Maka Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Kalau begitu apakah perlu kita menarik kembali ucapan-ucapan yang sudah kita keluarkan? Artinya apa yang sudah kita katakan, yang sudah kita ungkapkan, perlu nggak kita tarik kembali? Maka Nabi SAW mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Ya, sungguh celaka ibumu wahai Mu'adz. Wa hal yakubun nasa fin nasi ala wujuhim. Au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidak perlu ditarik. Cuma dijaga mulai dari sekarang. Karena banyak manusia itu dilemparkan ke dalam api neraka disebabkan karena apa? Lisannya. Ya, disebabkan karena lisannya. Taib. Antum perhatikan satu sabda Nabi SAW di sini. Ya, saya ambilkan dari sabda yang lain. Di dalam sebuah hadis sebentar. Saya carikan dulu. Kok hilang ya? Sebentar. Tadi itu sudah saya simpan. Taib. Nggak ketemu. Kabur kayaknya nih. Tapi secara redaksinya begini. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul muwahhidina
an-naro, di antara perkara yang paling banyak memasukkan seorang yang bertauhid kepada neraka jahanam itu, yaitu dalam masalah hukukul ibad, yaitu yang berkaitan dengan hak seorang hamba. Baik, kita cerna di sini ya. Para ulama menjelaskan apa sih di antara hak seorang hamba itu, di antara hak sesama manusia kepada kita ini ya, hak orang lain kepada kita itu adalah kita menjaga kehormatan saudara kita. Paham sampai di sini dapat poinnya? Menjaga kehormatan saudara kita. Gimana cara kita menjaga kehormatan dia? Dengan kita tidak menggibahnya. Pertanyaan saya, gibah itu di mana tempatnya? Di lisan. Banyak orang sudah ngaji, dia bertauhid kepada Allah. Masya Allah luar biasa hubungan dia dengan Allah luar biasa baik. Sholat 5 waktu, Masya Allah, ibadahnya segala macam. Tapi dia lupa dengan ini. Dia menggibah saudaranya, dia mencaci maki saudaranya, memberikan lakop-lakop yang tidak baik kepada saudaranya. Inilah yang paling banyak memasukkan dia ke dalam api neraka. Dia lupa, dia punya hak orang lain yang harus dia tunaikan dari sisi lisannya. Makanya orang-orang yang ngaji salaf itu, ikhwan, dia tidak hanya memperbaiki bagaimana hubungan dia dengan Allah Ta'ala, tapi dia harus menjaga bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia. Bukankah Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, kalian tahu nggak siapa yang bangkrut itu? Di Nabi nanya, yang pailit itu siapa? Kalian tahu nggak orang pailit itu yang gimana sih? Karakter orang pailit itu gimana? Maka para sahabat mengatakan, man la dirhamalahu wala mata. Orang pailit itu ya Rasul, orang tidak punya dirham, orang yang tidak punya harta benda. Jadi sahabat itu memandang orang pailit itu, orang bangkrut itu tidak memiliki harta benda duniawi. Maka dijawab sama Nabi SAW, apa kata Nabi? Al-muflis min ummati, orang yang pailit yang sesungguhnya dari umatku. Man ya'ti yaumal qiyamati bihasanati solatihi, atau bihasanatin, atau bisolatihi wasiyamihi wakiyamihi, dan yang semisalnya. Dia datang di hari kiamat membawa pahala solat, membawa pahala puasa, zakat, semua pahala dia bawa. Tapi ternyata pahala itu tidak bisa dia raih, tidak bisa dia ambil, tidak bisa dia nikmati. Apa sebabnya? Karena dia selama di dunia menggolimi saudaranya. Coba perhatikan, ketika Nabi SAW menyebutkan sebab yang pertama, apa kata Nabi SAW? Faqad syatama hada. Ternyata dia di dunia lisannya itu kotor. Dia caci maki saudaranya, dia menggibah saudaranya, dia memakan daging saudaranya. Dia merobek-robek kehormatan saudaranya. Sementara kita tahu di antara tujuan syariat Islam itu didatangkan, min maqasidis syariah, tujuan syariat itu adalah hifdzul ird, menjaga kehormatan. Di antara bentuk menjaga kehormatan itu adalah dengan kita tidak menggibah. Makanya hukum gibah itu haram. Haram hukum gibah itu. Tidak bisa dinego. Kecuali dalam beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Seperti kita menjelaskan keburukan dari alul bidah dalam rangka untuk menahdzir dia, dalam rangka untuk memperingatkan umat dari kesesatannya, itu boleh. Tapi kalau bukan alul bidah sesama kaum muslimin, maka tidak boleh, ikhwan. Nah ini orang pailit, dia ibadah untuk orang, pahalanya dikasih orang. Dia lelah di dunia, capek di dunia, tapi pahala yang menikmati orang lain. Maka bahaya hak sesama manusia itu. Oleh karena para ulama mengingatkan kepada kita, hak Allah itu mudah. Ketika kita melanggar hak Allah, itu mudah untuk kita bertobat kepada Allah. Tetapi kalau sudah kaitannya dengan hak manusia, apalagi kehormatan manusia, oh ini berat. Antum gibah, di antara syarat antum bertobat dari perkara gibah, antum harus minta maaf kepada orang-orang yang digibah itu.
Antum datangi minta maaf, afwan akhi saya minta maaf saya pernah menggibah kamu. Kira-kira gimana perasaan orang? Karena tidak semua orang akan bisa mengatakan ya sudah saya maafkan kamu. Kalau dia tidak bisa memaafkan kita, ya udah saya tuntut kamu di hari kiamat, kan bahaya itu. Ini penting menjaga lisan itu. Jaga lisan kita. Oleh karena ikhwan, perkara menjaga lisan ini perkara yang sangat urgen sekali. Apalagi di zaman sekarang ini, wallah kita dapati ya, sulit kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sangat sulit. Maka minta pertolongan kepada Allah supaya Allah membimbing lisan-lisan kita. Coba antum baca zikir pagi petang itu. Ada nggak di antara satu doa yang kita baca itu supaya kita meminta kepada Allah agar lisan kita dibimbing? Ada nggak antum dapati dalam doa zikir pagi petang itu? Ada. Kita meminta supaya Allah membimbing mata kita ya. Kita meminta supaya Allah membimbing telinga kita, kan betul kan? Allah membimbing lisan kita. Makanya ketika antum membaca doa itu, hadirkan hati. Telaah dia, bukan sekedar baca. Benar-benar dipahami. Kita ini sekedar baca zikir pagi petang tidak pernah memahami dengan sebaik-baiknya. Harus ditelaah apa yang dibaca itu, bukan sekedar mujarrodul kiroa. Sekedar baca, antum bukan sekedar baca koran itu. Antum harus pahami apa yang antum baca itu. Terus yang paling penting ketika antum sudah membaca, memahami, prakteknya seperti apa itu yang paling penting. Kalau hanya sekedar baca, koran sama, kita baca koran Pak, kayak gitu. Doa Nabi, sunnah Nabi itu bukan dibaca seperti itu. Bukan dibaca layaknya kita membaca koran. Apalagi Al-Quranul Karim, penghayatan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran tersebut? Am ala qulubin aqfaluha. Atau benar-benar di dalam hati mereka itu terdapat gembok yang besar yang menggembok hati mereka untuk mengambil pelajaran di dalamnya. Coba belajar. Ya. Kuantitas antum baca banyak disertai kualitas. Kalau antum tidak bisa menggabungkan dua-duanya, kuantitasnya sedikit tapi kualitas. Itu yang penting. Antum mungkin tidak bisa banyak membaca berapa sampai halaman berapa gitu kan. Gak usah banyak-banyak lah. Yang penting antum baca itu berkualitas dengan pemahaman. Ketika ada hal yang tidak dipahami, digaris, nanti pas pengajian ditanya, Ustadz saya pernah baca di buku ini. Saya tidak paham maksudnya, gimana maksudnya? Gitu caranya. Apalagi sekarang banyak buku terjemahan juga kalau antum tidak bisa bahasa Arab. Tinggal dilihat penafsiran dari doa itu apa maksudnya. Ini yang masih kurang dalam diri kita. Tapi coba kalau WA dari kekasihnya, berupaya dipahami luar dalam bolak-balik diputar HP-nya itu, maksudnya gimana ya? Diputar HP-nya dari depan ke belakang, subhanallah. Ya. Tahu-taunya diputuskan, syukurin antum diputusin. Ya, saya berdoa antum yang punya pacar-pacar diputusin, semoga diputusin. Ya, semoga diputusin, saya berdoa sama semoga antum diputusin. Kalau antum tidak berani halalkan dia, semoga antum diputusin. Demi kebaikan antum. Sampai kapan antum mau bermaksiat sama Allah Ta'ala, ikhwan? Di satu sisi antum duduk di majelis ilmu. Di satu sisi antum bermaksiat kepada Allah. Ingat nasihat Imam Syafi'i. Ketika diberikan wasiat oleh Imam Waqi kepada Imam Syafi'i. Innamal ilmu nurun wa nurullah la yuhdali asi. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Putuskan hubungan antum dengan wanita-wanita itu. Putuskan. Ya. Tenang, mati satu tumbuh 1000. Masih banyak di luar sana. Nah, yang lebih baik. Ustaz, tapi dia baik. Ya belum tentu baik menurut Allah. Ya. Paham? Para jomblo-jomblo ini. Mana Jovisa ini? Hah? Jovisa, jomblo fisabilillah. Luar biasa. Istilah bid'ah itu. Baik. Nah, ini perhatikan masalah ini zaman sekarang. Lisan itu penting.
Oleh karena kata Syekh di sini, fahris ala alla tatakallam illa haitsu kanal kalam khairan. Maka berupaya supaya lisan kita ini berbicara yang baik-baik. Fa inna dzalika aqwali imanika wa ahfad lilisanika wa ahyab inda ikhwanika. Karena yang demikian itu, perhatikan ya, ini faedah yang penting sekali ini. Ini benar-benar pelajaran penting dari Syekh. Karena ketika seorang menjaga lisan, satu, akan menguatkan keimanannya, itu yang pertama. Yang kedua, itu akan menjadi penjaga dari lisannya. Dan yang ketiga, menjaga wibawa antum di hadapan saudara antum. Antum banyak ngomong, apalagi gak ada faedah, gak ada wibawa antum depan orang. Gak ada wibawa kita. Apalagi ngomongnya ngalor ngidul. Orang akan bilang, oh dia ngomongnya ngalor ngidul. Ngapain didengar? Gak usah dikungu. Anggap aja kayak angin berlalu. Lu gak ada harga diri antum di hadapan orang. Karena antum berbicaranya terlalu ceplas-ceplos. Sudah. Berbicara itu sewajarnya, sebutuhnya. Orang akan melihat antum wibawa. Antum punya wibawa. Ya. Itu caranya. Antum jangan jadi tong kosong nyaring bunyinya. Nah. Antum lihat tong kosong itu ada nilainya enggak? Enggak ada nilainya. Ya, kalau bahasa orang sekarang itu antum harus punya value. Ya, saya pakai bahasa antum ya. Antum harus punya value depan orang itu. Cara punya value itu gimana sih? Antum itu harus menjaga lisan. Orang yang sudah berilmu, dia tidak bermain di level yang seperti ngobrol ngalor ngidul, tidak. Level antum itu terlalu rendah kalau mainnya di situ. Antum harus bermain di level yang atas. Level antum terus naik. Jangan bermain di level itu. Jangan stagnan di level itu. Harus antum naik. Anda sudah belajar. Kita diperintahkan menjaga lisan. Berarti Anda harus naik level dong. Berbicara yang bermanfaat. Obrolan-obrolan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, buat apa saya ngobrol? Antum harus naik levelnya. Bukan lagi bermain di level yang sama seperti orang-orang awam. Kalau antum bermain di level mereka, sementara antum sudah ngaji, apa bedanya kita sama mereka? Sementara kan kita belajar ini untuk meningkatkan grade kita, meningkatkan value kita, meningkatkan level kita. Antum harus bisa pindah ke next stage gitu loh. Jangan antum stagnan di stage itu, nggak ada nilainya kita itu. Itu yang penting. Ya. Ini saya sampaikan kepada antum. Karena saya pribadi sangat sayang sama antum, makanya saya sampaikan demikian. Biar kita tuh naik level gitu loh. Bisa menjadi hamba yang memiliki value yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita upayakan dalam diri kita sekarang. Mulai dari lisan, mulai dari sikap, ya. Coba lihat, ada orang dewasa tapi sifatnya kekanak-kanakan. Kira-kira dihormati atau tidak? Dihormati. Dia tidak punya value. Ya. Dia tidak punya nilai. Tapi ketika dia bermain pada level yang tinggi, bermain pada level yang atas, tidak lagi bermain pada level tersebut, dia punya value, dia punya nilai. Orang hormat sama dia. Ya. Antum harus naik level, naik tingkat. Jangan berada pada level yang sama. Apalagi antum sudah ngaji, statusnya antum itu penuntut ilmu. Tolabul ilmi, tolibul ilmi, tolabatul ilm harus beda. Punya level yang berbeda. Baik. Itu yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini, wujubu ikramil jar, wajibnya kita itu memuliakan tetangga. Wajib. Ya. Jadi hukumnya wajib. Meskipun tetangga kita orang kafir, wajib untuk kita memuliakan dia. Dia punya hak untuk dimuliakan. Antum tidak boleh mengganggu dia. Antum tidak boleh menyakiti dia. Baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Tidak boleh. Ustadz, kalau dia nyakiti saya, nggak apa-apa. Ya, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Sama tadi saya bilang tadi kan. Dalam masalah seperti ini antum harus sudah naik level. Antum harus sudah bermain pada level yang berbeda. Hukum asal membalas keburukan dengan keburukan itu boleh. Tapi kalau level antum sudah naik, keburukan dibalas dengan kebaikan dong. Lihat Nabi SAW diusir dari kota Mekah.
Balik ke Mekah ketika Fathul Mekah. Bagaimana cara Nabi membalas mereka? Elegan caranya. Apa kata Nabi SAW? Bagaimana pendapat kalian tentang aku? Oh, dipuji gini. Apakah jawaban Nabi SAW? Idhabu fa'antumul tulaqo. Pergilah kalian. Kalian bebas. Andai kata Nabi mau memerangi, mereka bisa pada waktu itu. Tapi Nabi itu bermain pada level yang berbeda. Nggak sama kayak kita. Ya. Nabi mengamalkan firman Allah. Idfa billati hiya ahsan. Bermain pada level yang berbeda. Ada orang dolim sama antum, hukum asalnya boleh membalas yang kedoliman yang sama. Tapi karena antum sudah belajar, sudah ngaji, levelnya harus beda. Kalau antum sama dengan mereka, berarti ilmunya belum bermanfaat. Dapat poinnya? Paham maksud saya kan? Ya. Antum dicubit, hukum asalnya boleh membalas dengan cubitan gitu. Tapi kalau antum balas dengan cubitan buat apa gitu? Antum main di level yang berbeda. Antum maafkan dia, tidak perlu antum cubit. Bila perlu antum doakan dia, gitu caranya. Itu seorang mukmin. Baru penuntut ilmu namanya seperti itu. Kita kembali ke sini. Memuliakan tamu. Wajib hukumnya. Wahadal ikram mutlakun. Yarji fihi ilal urfi. Memuliakan tamu ini, itu sifatnya mutlak. Dan itu kembali kepada kebiasaan. Nah, ini sudah kita ulang-ulang kemarin. Kebiasaan. Orang Surabaya memuliakan tamu itu berbeda dengan orang-orang yang ada di tempat yang lain. Itu tidak sama. Ada orang memuliakan tamu dengan dia diberikan makanan ini. Ini sebagai makanan daerahnya. Misalkan seperti itu. Antara orang Jawa dengan orang Sunda dengan orang Sumatera itu nggak sama cara memuliakan tamunya. Makanya Islam tidak memberikan standar baku dalam memuliakan tamu. Tapi dikembalikan kepada kebiasaan dan adat satu masyarakat selama tidak melanggar syariat. Paham? Selama tidak melanggar syariat. Karena ada sebagian tempat itu cara memuliakan tamu dikasih minuman keras, dikasih arak, kan betul kan? Sebagian daerah di negara kita kan dikasih apa itu? Tua. Ya. Dikasih apa? Ya tua kan? Iya. Nek legen halal ya toh. Ya, legen wake lagi. Banyak kan kalau legen enak. Antum kalau kasih saya legen yang dingin. Jangan yang enggak dingin. Yang dingin, apalagi pakai pisang goreng enak. Beda cara-cara memuliakan tamu itu beda, tidak sama. Seperti para sahabat, kebiasaan orang Arab itu memuliakan tamu apa? Menyembelih hewan. Makanya kan ketika ada seorang sahabat ingin membeli kuda, karena tidak ada hal yang ingin disampaikan kepada, tidak ada apa yang bisa diberikan kepada orang tersebut, akhirnya dia punya kuda disembelih. Dijamu tamunya selama 3 hari. Sampai di hari ketiga ditanya, kamu mau kesini mau ngapain? Saya pengen beli kudamu. Yang kamu makan setiap hari itu kan kuda yang kamu bikin beli. Akhirnya sudah nggak jadi, sudah masuk perut. Sudah pulang. Nah, seperti yang ceritakan waktu pertemuan kemarin. Waktu saya di Malang Selatan, cara memuliakan tamunya setiap rumah ngasih saya teh manis sama jenang. Surabaya nggak ada kayak gitu. Ya. Nggak ada kalau di Surabaya kayak gitu. Ya. Antum pergi misalkan kemana? Ke Madura kan beda. Madura dengan di Surabaya beda. Antum pergi ke Gersik, beda lagi. Pergi ke Lamongan, pergi ke Tuban, pergi ke ke Jawa Barat, Sunda misalkan beda. Nggak sama. Ya. Jadi setiap daerah itu punya cara menghormati ya tamu dan tetangga masing-masing. Itu kembali kepada uruf. Ya. Baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, anna dinal islami dinul alifa wat taqarrub wat ta'aruf bi khilafi ghair. Islam itu adalah agama yang lembut. Agama yang sangat lembut. Yang mengajarkan kepada kita untuk saling berkenalan satu dengan yang lainnya, saling untuk membangun hubungan. Fa innaka tara ahlal millah wahida la yakadu ya'rif ba'duhum ba'dha mutafarriquna hattal jar la yadri madza yahdutsu li jarihi.
Ya. Maka apabila kamu melihat salah seorang dari saudaramu, maka diupayakan kita itu bisa mengenal mereka satu dengan yang lainnya. Kita berupaya untuk saling mengenal, ya, berta'aruf. Karena kita ingat ya, ta'aruf itu bukan hanya antum kepada perempuan. Antum ini kalau ngomong ta'aruf ini pasti pikirannya itu kepada cewek. Enggak. Ta'aruf itu kita kepada orang yang belum kita kenal, kita berkenalan, itu namanya ta'aruf. Itu namanya ta'aruf itu. Ya. Misalkan antum duduk sama orang di sebelah antum enggak kenal nih. Antum kenalan sama mereka, saling kenal. Antum dari mana? Ya, Anda dari, misalkan Anda dari Jemur Sari, antum dari mana? Oh, saya dari Ketintang. Oh, Masya Allah. Siapa nama antum? Ya Fulan. Nama antum? Ya Fulan. Antum sudah nikah? Belum. Antum, alhamdulillah istri anak 4 gitu kan. Itu namanya ta'aruf. Ya. Ya, ternyata saya kira cupu, ternyata suhu gitu kan. Oh, 4 istrinya, Rih. Baik, adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan sedikit. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Nah, jadi agama Islam itu adalah agama yang menyeru kepada kelembutan. Makanya antum kalau dilihat saudara antum baru datang, baru ngaji, sambut dia. Ajak kenalan. Kita enggak ngerti ya. Kadang-kadang lewat kita berkenalan bersama dia itu Allah memudahkan rizki kita yang lainnya. Allah, kita tidak ngerti. Maka berkenalanlah dengan dia, sambut dia, ajak dia. Apalagi dia baru pertama kali ngaji, dia mungkin belum punya kawan, antum jadi kawannya. Tapi ingat, ikhlaskan niat antum karena Allah, jangan karena tendensi duniawi. Saya ketohe kok wong cuki. Tak deketi, siapa tahu dapat proyek nanti. Wah, berat kalau ini. Tidak boleh kayak gitu. Ikhlaskan niat. Kalau memang Allah menakdirkan antum mendapatkan kenikmatan duniawi lewat dia, ya itu karena memang Allah sudah menjadikan dia sebagai perantara. Tapi kalau tidak mendapatkan lewat dia, Allah akan memberikan dengan cara yang lain. Sudah, bismillah seperti itu. Ya. Taib. Yang kelima, yang terakhir, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bisa masuk ke hadis yang ke-16 ya. Wujubu ikramid dhaif bima yu'addu ikraman. Wajibnya kita memuliakan tamu dengan hal-hal yang itu dianggap sebagai bentuk memuliakan tamu. Wa dzalika bi an tatalaqahu bi basyarin wa sururin. Nah, di antara sikap yang pertama yang kita harus lakukan ketika bertemu tamu, senyum. Jangan pasang muka masam atau sepet. Senyumlah. Ya. Tinggal merempar senyuman sedikit, masa nggak bisa? Nabi SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis beliau mengatakan, la tahkiranna saghiratan walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Lalu Nabi berikan contoh kebaikan itu. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan hanya sekedar melemparkan senyuman. Senyum. Wong senyum itu enggak sampai 2 menit kok. Senyum itu paling banter 3 detik. Ya. Enggak ada orang senyum itu 5 menit tuh. Lama-lama kerem ini. Antum pergi ke dokter kulit, Pak. Atau dokter saraf. Saraf ininya mati karena senyum. Tapi enggak perlu semua orang antum juga senyumin. Nanti laki-laki perempuan juga disenyumin. Monggo ukhti, ya, ada udang di balik bakwan nih. Berat. Senyum. Ya. Karena dengan senyum itu orang itu akan merasa senang gitu loh. Bayangkan ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan begini. Ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhilu fi qalbi muslim. Amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu amalan yang engkau lakukan dengan cara memasukkan kebahagiaan kepada saudaramu. Senyum itu bisa menjadikan orang yang bertemu dengan kita tuh bahagia. Lah kalau dia bahagia ketemu sama kita, dia senang melihat senyum, merasa tenang melihat senyum kita, oh bahagia, pahala itu. Jangan nanti ketemu sama orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayak mandang orang kayak pasti masuk neraka gitu loh. Ya. Nah kalau antum memandang mereka dengan pandangan seperti itu, maka saya katakan, antum belum bermain pada level yang tinggi. Berarti antum masih bermain pada level yang rendah.
Antum harus tingkatkan level antum. Ketemu sama orang senyum. Ya, apa istilahnya? Apa istilahnya itu? Ya, apa? Bukan sumringah, apa istilahnya? Bukan humoris. Apa bahasanya? Supel ya? Kalau supel itu kan aktif ya, kita yang ngobrol ya. Apa namanya? Apa? Ya, itulah bahasa itulah. Ya, gitulah. Ketemu sama orang misalkan, Assalamualaikum Pak, gimana kabar? Bakhair, Alhamdulillah. Ya mungkin setelah itu nawar, Pak saya jual parfum loh Pak, monggo. Ya. Senyum itu. Senyum aja, sampaikan senyuman. Ya. Nah, ketika bertemu dengan tamu, senyum, watakul, maka katakanlah kepada dia kalau datang ke rumahmu, udkhul, hayyakallah, wa ma asbah dzalika minal ibarat. Tafadhol, silakan masuk, semoga Allah menjagamu. Ini kebiasaan yang baik. Antum doakan orang ketika bertemu sama antum, Masya Allah, akhi barakallahu fik. Ini, ya, ucapan-ucapan seperti ini, demi Allah kata para ulama. Di antaranya saya pernah mendengar dari Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan orang yang suka mendoakan saudaranya salah satu cara untuk menghancurkan hasad dalam dirinya. Antum doakan saudara antum menghancurkan hasad. Karena orang yang mendoakan saudaranya itu adalah orang yang besar. Dia orang yang punya jiwa besar. Kenapa demikian? Dia menurunkan egonya untuk mendoakan saudaranya. Jiwa besar. Antum sama orang doakan. Assalamualaikum akhi barakallahu fik. Hayyakallah. Banyak doa-doa itu. Antum ketemu sama orang, gimana kabar? Alhamdulillah, barakallahu fik. Itu barakallahu fik, itu doa yang luar biasa. Allah yafaduk, semoga Allah menjagamu. Hayyakallah, semoga Allah senantiasa memuliakanmu misalnya. Ya. Namun terkadang sebagian orang nggak senang kalau doakan Allah yahdik. Padahal bagus loh Allah yahdik itu. Ya, cuma memang kadang-kadang ucapan itu sering didengar dalam konotasi yang buruk. Padahal sebenarnya doa itu bagus. Ada orang doakan antum ya Allah yahdik. Katakan amin. Berarti dia sedang mendoakan kita untuk mendapatkan hidayah. Bersyukur. Karena memang kita butuh hidayah setiap hari dalam kehidupan ini. Salah atau tidak salah, antum didoakan semoga dapat hidayah, aminkan. Dan antum balas dengan mengatakan semoga Allah juga memberikan kepadamu hidayah. Gitu caranya. Jangan ketemu tamu datang ke rumah. Assalamualaikum, dibuka pintu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya. Ada apa ya? Ya, mohon maaf ya, saya tidak punya waktu ini. Ya, baru masuk orangnya. Sudah langsung diusir secara halus. Ya Fon, ini udah 5 menit saya mau berangkat ya. Antum kalau nggak mau terima tamu, bilang dari awal. Dan antum kalau mau bertamu kepada orang, usahakan konfirmasi dulu. Belajar untuk mengkonfirmasi kehadiran antum. Kayak antum konfirmasi kehadiran kajian itu loh. Akhi, Afwan, ana mau ke rumah antum. Antum bisa jam berapa? Oh ya, ana bisa jam sekian. Faddol, oke, deal. Berangkat jam segitu. Kalau seandainya jam segitu, dia pun tidak bisa menerima antum. Sudah. Pulang, makan tahu campur. Itu aja repot. Kadang-kadang kita itu ya suka suudon sama saudara kita. Pergi ke rumahnya, lu katanya sudah janjian jam sekian. Tapi nggak tepati janji. Gimana salafi ini? Enggak, orang kita berikan udzur sama saudara. Kita enggak ngerti yang istilahnya, apa bahasanya itu? Force major ya istilahnya gitu ya. Kondisi-kondisi genting kita enggak ngerti. Ada hal-hal yang kita tuh enggak bisa menghindari untuk kita melakukan hal itu. Disitulah antum berikan 1000 alasan kepada saudara antum untuk antum maafkan dia. Berikan 1000 alasan. Kita enggak ngerti keadaan kok. Emang yang ngelola keadaan ini siapa? Kita. Emang antum yang ngelola hujan ini turun? Lalu antum bawa apa namanya yang kuning itu? Terus antum putar-putar gitu. Teng gitu. Ya. Tidak ada ikhwan, tidak ada yang bisa mengerti keadaan. Tiba-tiba tengah jalan kita berangkat, hujan. Nggak ngerti kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita berikan udzur kepada saudara kita. Nggak perlu kita menganggap itu sebagai hal yang besar.
Maka berikan, makanya saya bilang tadi kita harus bermain pada level yang lebih tinggi. Jangan lagi bermain pada level yang rendah. Berikan alasan kepada saudara antum. Ya. Kita tidak ngerti. Urusan dia berbohong atau tidak kita serahkan dia kepada siapa? Allah. Kita menghukumi dia secara zahirnya, husnudzon saja. Wallahi ikhwan, antum bangun dalam diri antum sifat husnudzon, antum akan merasakan kehidupan yang luar biasa enaknya. Setiap antum tidur, antum tidak akan memikirkan orang, ya. Setiap antum tidur, antum akan tidur dengan nyaman. Antum tahu nggak sih? Anda pernah bertanya kepada salah seorang dokter saraf itu, kenapa sih orang itu ya sulit tidur? Kata dia, salah satunya, dia bilang saya sangat terkejut dengan jawabannya itu. Saya kira dia akan menjawab dengan jawaban medis. Dia bilang, salah satunya Ustadz, yaitu karena kita itu kebanyakan suka mikirin orang. Kita suka suudon sama orang, hasad sama orang. Itu membuat kita tidak enak tidur. Makanya Nabi menyuruh kita sebelum tidur, maafkan saudara kita. Antum akan enak tidur. Antum akan mendapatkan tidur yang berkualitas. Ya. Nah makanya di sini, wajibnya kita memuliakan tamu, ya, dengan cara yang terbaik. Diantaranya adalah dengan kita senyum kepada mereka. Baik. Dengan demikian selesailah kita dari hadis yang ke-15 dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke hadis yang ke-16, di mana hadis yang ke-16 itu terkait masalah larangan untuk kita marah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.